Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri salah satu rangkaian kegiatan komunitas belajar kita pada pagi hari ini di ruang kelas 6A, yaitu berbagi praktik baik dalam praktik baik bersama komunitas belajar Melayu berakhlak. Izinkan saya sebagai MC untuk memandu acara mulai dari dimulainya acara ini hingga berakhirnya acara ke depan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan tak lupa pula kita ingatkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan, sebagai uswatun hasanah dan sebagai rahmat lil alamin. Semoga salawat yang kita kirimkan menjadi syafaat di hari kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh protokol, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan dari kepala sekolah PTSF SDN Melayu Muhammadiyah, yang kelima pemaparan materi tentang metode pembelajaran SEM atau Sport Education Modeling, yang keenam diskusi dan tanya jawab, yang ketujuh adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama melantunkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita melangkah ke acara selanjutnya. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diperkenankan berdiri. Pada Ibu Ani dipersilakan memimpin lagu Indonesia Raya. Baiklah, kita melangkah ke acara selanjutnya. Pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Syarifah. Pada Ibu dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan tugas kita, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita laksanakan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan
لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya Allah ya Rahman, tidakkah ada dan rasa yang pantas kami haturkan selain kata syukur atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Karena hari ini kami masih bisa bersama-sama berkumpul dalam melaksanakan suatu kegiatan pentingan yang dilakukan di sekolah kami. Ya Allah ya Rahman, kami tahu dan kami menyadari bahwa kekuasaan dan jabatan adalah amanah. Maka dari itu ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, tumbuhkanlah rasa persaudaraan kami, tumbuhkanlah rasa inovasi dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan setiap kegiatan. Ya Allah, ya Tuhan, kami tahu Engkau mau mengetahui apa kelemahan kami dan kekuatan kami ya Allah. Maka dari itu ya Allah, berilah kami kesehatan, kekuatan, serta kemampuan dalam mengemban tugas amanah yang diberikan kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah PSSP SDN Wilayah Muhammadiyah kepada Ibu Hajah Sulkarsi Abdul SPD MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman tidak ada waktunya tuh jadi kamu lagi terpilih. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SPN SD Melayu Muhammadiyah. Bisa dipakai otak untuk cadangan dulu. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan modal pada hari ini. Atau mau dulu stop. Adapun materi kita Ibu Rahmi sesuai dengan programnya tindak lanjut peserta diseminasi PKB PPOK Kota Makassar. Nah, saya sangat memberikan apresiasi kepada Ibu teman kita Ibu Rahmi. Saya harapkan kepada teman-teman semua semoga kedepannya lebih ditingkatkan kegiatan Pombel ini, tidak juga mutlak. Begitupun dari kelas 1 sesama guru KCA bisa kita adakan kelompok-kelompok kecil, tidak harus mutlak bilang harus hadir dalam pertemuan resmi. Apa masalah di PCB, begitu juga, begitupun dengan guru bidang studi. Bisa kan juga orang, apa kendala di minggu ini, itu kita adakan di hari Sabtu. Jangan lagi aposip apa tuh tentang perkembangan pembelajaran siswata. Nah itu apalagi teman kita ini Ibu Rahmi sebentar akan memaparkan rencana tindak lanjutnya program berbasis proyek melalui judulnya apa sih? Ya nanti Ibu Rahmi akan menjelaskan. Jadi sebentar saya minta kepada Bapak Ibu Guru tolong tetap di tempat, kecuali kalau ada kepentingan yang paling mendesak silakan. Tapi saya minta teman-teman duduk untuk mendengarkan paparan dari teman kita. Semoga ini ke depan sekolah kita menjadi maju. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu telah memberikan kata sambutannya. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu yang merupakan acara inti pada kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu paparan materi rencana tindak lanjut
program berbasis proyek melalui komunitas belajar Melayu berakhlak, yang mana pada pagi hari ini pemateri akan dibawakan oleh Ibu Siti Rahmi Khairuddin, SPD, SPOR, dengan sedikit mungkin bocoran bahwa beliau ternyata sudah membuat satu inovasi belajar dalam pendidikan olahraga, yaitu model belajar yang berbasis kompetisi. Kompetisi artinya dalam hal ini beliau sudah membuat satu inovasi belajar di mana murid-muridnya nanti akan membuat suatu event, ada pematerinya, ada peserta sebagai yang kompetisinya, kemudian ada wasitnya juga, dan ada sebagai juri barangkali ya. Jadi model-model pembelajaran seperti inilah yang mungkin kita bisa adaptasi nanti di mata pelajaran kita yang kita akan laksanakan di kelas, bisa dalam bentuk sains, matematika, bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Siti Rahmi Khairuddin untuk memaparkan materinya. Silakan. Terima kasih. Izin Bu Adi, saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SPF SD Negeri Melayu Muhammadiyah, yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar Melayu Berakhlak UPT SPF SD Negeri Melayu Muhammadiyah, dan yang saya cintai dan saya bangga-banggakan Bapak Ibu Guru UPT SPF SD Negeri Melayu Muhammadiyah yang sudah menyempatkan diri hadir pada kegiatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, utamanya rahmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, di ruangan ini, dalam rangka mengikuti kegiatan yang sebagaimana ini adalah proses dari kegiatan saya selaku peserta diseminasi PKG PJOK Kota Makassar. Dalam hal ini saya akan menyampaikan sebentar rencana tindak lanjut dari pembelajaran yang saya pelajari kurang lebih 3 bulan terakhir ini. Oke, baiklah Bapak Ibu Guru sekalian, sebelum saya menyampaikan atau memaparkan materi, mungkin kita bisa merilekskan dulu diri kita, ya, supaya pikiran-pikiran kita juga pada saat menerima materi bisa lebih konsentrasi, bisa lebih fokus. Jadi kemudian harapan saya dalam kegiatan hari ini seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Kepala Sekolah, semoga kita bisa mengikuti kegiatan hari ini mulai dari awal hingga selesainya kegiatan pada hari ini. Oke, izin Bapak Ibu mungkin bisa direlekskan dulu badannya, tangannya mungkin bisa diletakkan dulu di paha. Ayo kita bersama-sama meletakkan tangan di paha, badannya disandarkan, ya disandarkan, dibuat secara serileks mungkin, jadi nggak usah tegang ya. Kita rileks mengikuti kegiatan hari ini. Oke, sekarang mari kita bersama-sama mengatur pernapasan kita. Jadi mengambil napas melalui hidung, kemudian dikeluarkan melalui mulut. Oke, kita bisa lakukan bersama-sama dimulai dari sekarang. Tarik napas, hembuskan. Tarik lagi napasnya, hembuskan lagi. Tadi itu dalam keadaan mata masih terbuka. Semoga ini pada saat kita menutup mata, kita menarik napas, tidak ada yang tertidur ya. Jadi saya berharap tidak ada yang tertidur pada saat melakukan olah pernapasan ya. Oke, sekarang mari kita tutup bersama-sama dulu matanya. Tarik nafas, tahan 4 hitungan, hembuskan dalam 4 hitungan.
Sekarang tarik nafas, ditahan, nanti dihembuskan besok ya. Oke, bercanda ya. Oke, kita ulang lagi sekali lagi ya, baru kita mulai. Oke, tarik nafas, tahan, hembuskan dalam hitungan 4. 1, 2, 3, 4. Iya. Oke, sudah bisa dibuka matanya. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Sudah rileks sedikit? Ya, apalagi tadi kita sudah melakukan kegiatannya yang namanya kita seorang guru atau seorang pendidik, pasti kegiatan kita sehari-hari adalah mengajar. Jadi mungkin dari tadi pagi sampai jam 11 kita berusaha memfokuskan diri kita untuk mengajar peserta didik. Sekarang mari kita fokus bersama-sama untuk menyimak pemaparan materi dari saya. Ya, jadi baiklah Bapak Ibu sekalian, jadi rencana tindak lanjut ini adalah program yang berbasis proyek melalui KBS. Jadi ini adalah tugas saya yang dimana saya mengikuti program PKG atau diseminasi pengembangan kompetensi guru PJOK yang dilakukan oleh Kota Makassar. Jadi sebenarnya bercerita sedikit ya, awalnya sebenarnya saya tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan ini, tetapi karena pada saat pendataan nama saya muncul, akhirnya saya berusaha untuk mencoba mengikuti. Setelah saya mengikuti dan ternyata luar biasa sekali. Jadi selama mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya mendapatkan banyak pembelajaran yang dimana pada selama ini saya tidak pernah tahu apa tentang pembelajaran ini, itu dan ini sebagainya. Apalagi dalam hal ini saya mengambil sebentar tujuan proyek yang saya ambil itu adalah SEM. Saya juga dulu heran, apa itu SEM? Ternyata itu model pembelajaran yang berbasis sport education model. Jadi dia model pembelajaran yang dikembangkan di sekolah untuk peserta didik, ya. Jadi di sini melalui komunitas Melayu Berakhlak, saya ingin menyampaikan materi saya tentang kegiatan pembelajaran berbasis SEM. Jadi ada judul kegiatan yang akan saya ambil hari ini adalah Serasi. Serasi adalah akronim dari senam irama kreasi. Kenapa saya ambil senam? Karena mungkin selama ini kita di sekolah ini sudah sering kita laksanakan senam. Dulu juga saya pernah berbagi praktik baik, kalau tidak salah tahun lalu bersama Pak Irfan. Saya ambil itu judulnya Lipa Sakbe Sase. Jadi literasi pagi, Sabtu bersih dan Sabtu sehat. Itu juga kita sudah laksanakan, tetapi literasi paginya tinggal dikembalikan ke kelas masing-masing. Jadi hari ini saya ambil judul itu Serasi Senam Irama Kreasi dengan menerapkan model pembelajaran sport education atau model SEM. Sebelum saya lanjut, pasti Bapak Ibu bertanya, apa itu SEM? Jadi SEM itu sendiri adalah penggabungan antara pendidikan dan olahraga yang mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Jadi kita aplikasikan dalam kehidupan nyata ini programnya. Biasanya program dari model pembelajaran SEM ini berfokus pada kompetisi. Jadi seperti anak-anak suatu saat nanti kita lakukan kompetisi di dalam kelas. Jadi disinilah pelibatan semua peserta didik. Jadi bukan lagi gurunya yang terlibat, tetapi kita melibatkan semua peserta didik tanpa terkecuali. Ya. Kemudian saya lanjut. Ya, jadi dalam penyusunan rencana tindak lanjut ini, ada pun latar belakang yang saya ambil. Seiring berkembangnya zaman, penting bagi generasi muda untuk memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan kinestetik. Senam irama kreasi tidak hanya melatih tubuh, tetapi juga meningkatkan kreativitas, disiplin, dan rasa percaya diri. Melalui program ini, kami ingin memberikan wadah bagi peserta didik untuk mengeksplorasi potensi diri serta berkompetisi secara sehat. Jadi dalam kegiatan ini yang melatar belakangi saya sehingga saya mengambil ini, saya ingin meningkatkan kreativitas peserta didik, disiplinnya juga peserta didik, di mana peserta didik bisa menghargai, mentaati peraturan yang berlaku. Kemudian
di sini juga bisa meningkatkan rasa percaya dirinya anak-anak, karena di zaman sekarang itu anak-anak banyak yang kurang percaya diri, padahal dia memiliki kreativitas, dia memiliki kompetensi, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya menyalurkan, karena lebih besar rasa malunya daripada percaya dirinya. Itu yang paling banyak terjadi. Jadi dalam kegiatan ini, inilah yang melatar belakangi saya untuk mengambil model pembelajaran SEN. Kemudian senam irama kreasi dapat juga menjadi media untuk melestarikan kekayaan budaya bangsa dengan menggabungkan gerakan-gerakan tradisional dalam koreografi. Kita juga dapat memperkenalkan warisan budaya kepada generasi muda secara menarik. Jadi program ini diharapkan dapat menginspirasi peserta didik untuk menciptakan karya-karya yang bernilai estetika dan berakar pada nilai-nilai lokal. Jadi nanti kegiatan ini inilah yang akan dilaksanakan oleh peserta didik, yaitu menggabungkan gerakan-gerakan tradisional dalam koreografi. Biasanya itu saya pernah mengikuti kayak senam Pantai Losari, itu kan bersumber dari Kota Makassar. Nah, jadi gerakan-gerakannya ada yang diambil dari daerah Toraja, ada juga diambil dari tarian Makassar. Jadi itu penggabungan, dan semoga harapan saya nanti peserta didik bisa juga melaksanakan atau membuat gerakan-gerakan atau koreografi yang berdasarkan dari unsur-unsur kebudayaan kita yang berasal dari Makassar. Jadi itu harapan saya ke depannya, semoga kegiatan ini bisa terlaksana dan kita semua juga bisa bekerja sama. Oke, selanjutnya. Ya, jadi ada pun tujuan untuk kegiatan ini. Yang pertama, memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi gerakan-gerakan baru dan menciptakan koreografi yang unik. Ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa tujuannya itu kita akan memberikan ruang gerak atau ruang belajar bagi peserta didik untuk mengeksplorasi dirinya dalam menciptakan berbagai gerakan-gerakan. Jadi ini peserta didik di sini sebanyak kebanyakan di sini yang perempuan itu, alhamdulillah setelah saya melihat sudah perempuannya ini memang lebih aktif kalau koreografi. Mereka senang dance, mereka senang menari. Bahkan kalau setiap Sabtu ya kita laksanakan Sabtu Sehat, yang aktif memang dalam bergerak itu adalah siswa perempuan. Ya. Oke, kemudian tujuan yang kedua, membantu peserta didik mengatasi rasa malu dan meningkatkan kepercayaan diri melalui penampilan di depan umum. Ya. Jadi ini juga sudah saya sampaikan dari tadi. Tujuannya itu supaya peserta didik lebih pede lagi kalau tampil di depan umum. Karena banyak peserta didik memang dia kreatif sekali, tapi malunya lebih besar. Kadang ada yang bisa dia ciptakan koreo tapi takut. Dan jangan sampai saya tampil ejek kak teman, atau salah caraku, dibully kak lagi. Nah itu dia lebih banyak terbebani. Jadi semoga nanti pada saat pelaksanaan ini peserta didik bisa mengatasi kesulitan tersebut dan sudah bisa mengimbangi bagaimana caranya dia bisa tampil di depan umum tanpa lagi ada rasa malu-malu. Kemudian yang ketiga, menanamkan nilai-nilai disiplin, kerjasama dan sportivitas pada peserta. Jadi di sini peserta didik juga kita akan ajak untuk bagaimana caranya menaati disiplin, teratur dalam mengikuti kegiatan, semangat juga dalam mengikuti kegiatan, mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan atau disepakati. Kemudian kerjasama. Jadi di sini juga peserta didik diharapkan mereka bisa saling bekerja sama dalam satu tim. Karena terkadang kalau kita membuat sesuatu kelompok-kelompok, kadang ada yang merasa dirinya saya tidak suka di satu kelompokkan dengan ini. Dia lebih sering tidak menerima perbedaan. Padahal setiap kegiatan kita harus bisa menerima perbedaan antara setiap peserta didik. Ya, jadi kita ajarkan anak-anak untuk bisa saling bekerja sama, menerima kekurangan dan kelebihan, dan menerima perbedaan. Kemudian sportivitas. Ya, ini yang paling penting. Yang namanya kompetisi pasti harus menjunjung tinggi nilai sportivitas. Jadi anak-anak diajar bagaimana caranya mereka lebih legowo dalam bertanding, bisa menerima kekalahan.
Jadi tidak hanya saja pada saat mereka menang mereka bersuka cita, pada saat kalah mereka kecewa. Jadi diajarkan juga nanti peserta didik pada saat mereka berlomba atau berkompetisi, mereka menerima kekalahan, kita ajarkan mereka untuk ikhlas. Jangan juga ikhlas saja tetapi tidak ada motivasi untuk memperbaiki atau membangun mereka ya. Jadi kita kasihkan juga motivasi supaya mereka bisa berubah ya, bisa lebih berkembang lagi, lebih baik ke depannya dalam mengikuti setiap kompetisi. Kemudian tujuan yang keempat, mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti kompetisi senam irama di tingkat yang lebih tinggi. Jadi ini jadi di tingkat dasar mereka diajar dulu bagaimana caranya mereka berkompetisi. Karena selama ini anak-anak jarang kita ajarkan untuk berkompetisi. Paling yang sering ikut liga-liga, kayak yang laki-laki biasa pernah ikut kejuaraan futsal. Nah, mereka hanya sebagai peserta saja. Dia tidak pernah merasakan bagaimana caranya menjadi wasit, bagaimana caranya menjadi juri, bagaimana caranya menjadi pelatih. Nah, nanti di sini dan sengaja juga saya ambil senam irama karena rata-rata hampir di setiap sekolah yang diambil itu kompetisinya kebanyakan futsal, kebanyakan volley, kebanyakan bulu tangkis. Jadi bulu tangkis, futsal, volley, basket. Jadi saya ingin berbeda dari yang lain. Jadi saya cobain, padahal sebenarnya tantangannya sulit bagi saya, tetapi saya akan berusaha untuk mencoba bagaimana caranya mengatasi tantangan tersebut dengan mencari berbagai solusi pemecahan masalah. Oke, selanjutnya tujuan yang kelima, mempromosikan senam irama kreasi sebagai olahraga yang menarik dan bermanfaat. Ya, jadi anak-anak kita ajarkan. Jadi di sini bisa juga masuk dalam pengembangan konten. Ya, pengembangan konten bagaimana caranya juga kita bisa mengembangkan konten sehingga kita bisa mempromosikan senam irama bisa diterima oleh masyarakat luas, baik di Kota Makassar terkhusus ya, secara umum di Kota Makassar kita bisa laksanakan. Iya, oke. Jadi melangkah ke slide berikutnya, adapun capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Jadi dalam setiap kegiatan pasti ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang kita harapkan. Jadi capaian yang saya ambil di sini adalah siswa mampu mengidentifikasi, memahami dan mempraktekkan peran yang ada dalam kompetisi senam irama kreasi. Jadi di sini peserta didik dia bisa pahami peran apa yang diberikan. Kemudian dia bisa mempraktekkan. Jadi kalau dia sudah pahami perannya, dia otomatis bisa mempraktekkan peran tersebut. Kemudian capaian yang kedua, peningkatan kemampuan membangun karakter siswa dalam tim. Jadi ini termasuk support system juga, bagaimana caranya peserta didik membangun karakternya, membangun motivasinya teman-teman dalam mengikuti kompetisi karena mereka dibuat dalam satu tim. Kemudian yang ketiga itu pengembangan keterampilan individu pada kelompok pola gerak senam irama kreasi. Jadi adapun langkah-langkah dalam kegiatan ini, yang pertama menyusun rencana dengan cara berdiskusi dengan komunitas belajar ya. Sudah seperti yang saya lakukan saat ini. Tadi juga saya sudah mulai berdiskusi dengan kepala sekolah. Kebetulan juga sempat berdiskusi dengan ketua komunitas belajar kita untuk bagaimana nanti ke depannya kegiatan ini bisa berjalan dengan efektif. Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya yakni pemahaman siswa berbagai peran, antara lain penyelenggara, MC, peliput, juri, pelatih, pemain, penonton, dan pelaku ekonomi dalam kompetisi melalui latihan dan simulasi situasional. Jadi di sini seperti yang saya sampaikan tadi, jadi siswa harus dulu memahami perannya. Kita tidak bisa langsung menunjuk anak-anak, Basok kau jadi MC, Bace kau jadi pesertanya. Berikan dulu mereka kesempatan. Jika mereka diberikan peran, kira-kira mereka memilih peran sebagai apa? Dia mau jadi pemain? Bu, saya mau jadi pemain saja. Bu, saya mau jadi penonton. Bu, saya mau coba untuk menjadi pelatih. Seperti itu ya. Jadi kita berikan dulu kesempatan kepada peserta didik
Nah, nanti dia yang memilih peran apa yang akan dia laksanakan. Kemudian, jadi sebelum melakukan kompetisi tersebut pasti ada yang namanya latihan dan simulasi. Jadi di sini peranannya itu guru. Nah, dia yang mengajak anak-anak untuk bagaimana caranya membuat simulasi yang baik sehingga nanti pada saat pelaksanaan itu kegiatannya berjalan dengan lancar dan efektif. Kemudian langkah-langkah yang ketiga, siswa menentukan irama yang ingin digunakan dengan menyesuaikan gerak langkah, ayunan lengan dan sendi yang cocok dan disesuaikan dengan pola hidup sehat. Jadi di sini peserta didik dia sendiri yang menentukan irama apa yang mau dia pakai, lagu apa kira-kira yang bagus dia pakai untuk melakukan senam irama kreasi. Sebenarnya ini senam irama kreasi hampir sama dengan senam ritmik, ya. Jadi senam irama kreasi kalau saya ini yang saya ambil, mereka ini melakukan menciptakan koreo dalam berbagai gerakan. Kalau senam ritmik dia menggunakan alat. Biasanya alat itu kayak pita, dada, bola, biasanya juga pakai simpai. Nah, itu senam ritmik. Dan biasanya memang senam irama dan senam ritmik itu masuk dalam kompetensi olahraga siswa nasional. Jadi dia masuk dalam O2SN. Kemudian yang terakhir itu siswa melakukan latihan intensif dalam pola gerak senam irama kreasi dan latihan kelompok untuk meningkatkan kerjasama tim. Jadi peserta didik diajak untuk berlatih secara kontinu atau berkesinambungan, ya, supaya kegiatannya nanti dalam latihan berkelompok mereka sudah bisa bekerja sama. Kemudian adapun hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, yakni yang pertama meningkatkan keterampilan motorik, kemudian yang kedua meningkatkan kepercayaan diri, yang ketiga mengembangkan kreativitas, yang keempat bekerja sama dalam tim, yang kelima menjadi role model, yang keenam menjadi versi terbaik dari mereka sendiri, dan yang ketujuh menerima pengakuan atas usaha dan kerja keras mereka. Oke, selanjutnya slide berikutnya. Ya, sekarang masuk kepada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi kapasitas sumber daya yang digunakan, nah ini asset based thinking. Saya juga sebenarnya waktu setiap mengajar saya tidak tahu asset based thinking itu apa. Ternyata aset yang ada di lingkungan sekolah kita yang bisa kita pergunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran kita. Bagaimana caranya kita mempergunakan semua aset yang ada di sekolah. Nah, jadi ada beberapa aset yang saya ambil dari ke-7 aset, saya mengambil 4 aset, ya. Jadi yang pertama aset fisik. Aset fisik yang di sini adalah sekolah memiliki lapangan yang luas dan dapat digunakan untuk mengalokasikan waktu. Kemudian ada panggung seni yang dapat digunakan untuk penampilan peserta, speaker, laptop, LCD dan proyektor. Jadi ini aset fisik yang dimiliki oleh sekolah. Jadi siapapun sebenarnya bisa mempergunakan aset ini dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Bukan hanya saja saya sebagai guru olahraga, tetapi hampir kita semua di sini sebagai tenaga pendidik boleh mempergunakan aset yang ada di lingkungan sekolah kita untuk meningkatkan pembelajaran kita supaya lebih bagus lagi. Kemudian aset manusia. Jadi aset manusia di sini adalah kepala sekolah yang memberikan dukungan penuh, wali kelas yang selalu memantau dan mendampingi anak walinya, rekan guru yang memiliki kompetensi yang baik dalam memberikan bimbingan, bantuan dan coaching sesuai kebutuhan peserta didik. Jadi aset manusia itu kita semua yang berada di sini, baik itu peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan, itu kita bisa berdayakan semua. Ya, jadi ini sebenarnya aset yang paling utama itu di lingkungan sekolah adalah aset manusianya. Nah, kalau aset manusianya SDM-nya sudah bagus semua, kita bisa pergunakan yang ini. Karena terkadang aset manusianya ada, tetapi dia juga tidak bisa mempergunakan aset fisik. Biasanya kan masih ada juga guru yang belum bisa terlalu mengoperasikan komputer, ada juga guru yang tidak tahu bagaimana caranya mengoperasikan proyektor. Tetapi sebenarnya kita bisa bekerja sama, berkolaborasi, bagaimana sehingga aset tersebut bisa kita pergunakan dengan baik. Kemudian aset
sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi bersyukur kita karena kita dekat dari puskesmas, dekat juga dari kantor polsek. Jadi kita bisa berdayakan semua ini aset sosial untuk membangun bagaimana sekolah kita ke depannya bisa lebih bagus. Kemudian modal lingkungan atau modal alam. Jadi alhamdulillah kita itu dekat dari pusat perdagangan Kota Makassar, yakni Pasar Butun dan Pasar Sentral. Jadi jika kita memiliki kebutuhan, biasanya kita bisa mencari ke sana, mencari ke Pasar Sentral atau ke Pasar Butun. Karena kalau senam irama kreasi itu biasanya mereka cari pakaian, kostum, sepatu, jilbab, ya, biasanya seperti itu. Oke, selanjutnya, ya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi program ini program yang baru pertama kali diterapkan di sekolah. Jadi baru pertama kali alhamdulillah hari ini, dan ini menjadi skala prioritas adalah siswa kelas 5 dan kelas 6 dengan kemampuan pemahaman yang sudah baik, dan rencana program kompetisi ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 5 dan kelas 6. Setiap kelas memiliki satu tim yang terdiri dari siswa putra dan putri, dan kompetensi akan dilaksanakan selama 3 hari. Ini mulai dari tanggal 16 sampai 18 Desember. Mengapa saya mengambil peserta didik dari kelas 5 dan kelas 6? Karena peserta didik yang kelas 5 dan kelas 6 itu kemampuan pemahamannya sudah baik. Mereka sudah mengerti, ya. Jadi mereka juga sudah mulai bisa bertindak jika ada yang kita arahkan, mereka sudah bisa lakukan. Kemudian rencana kegiatannya itu mulai dari tanggal 16 sampai 18 Desember. Jadi 3 hari. Kita usahakan 3 hari kegiatan tersebut dilaksanakan, mulai dari penyusunan langkah-langkah. Sudah kita susunkan misalnya langkah-langkah ini sudah apa, baru kita membuatkan peran kepada peserta didik. Mereka diajar kembali untuk memahami, kemudian mempraktekkan peran-peran tersebut. Jadi di sini sebenarnya kita tidak mau bagaimana hasilnya, kita tidak melihat hasilnya, tetapi kita mau melihat prosesnya. Jadi kalau hasil itu bisa kita ini, karena di sini adalah proses pembelajaran para peserta didik, bagaimana caranya mereka berkompetisi. Nah, seperti liga-liga yang ada atau yang seperti seperti olimpiade, ya, olimpiade yang biasa dilaksanakan. Jadi kita ajar dulu siswa bagaimana caranya mereka mengikuti kompetisi tersebut. Kemudian aset modal manusia menjadi sumber kolaborasi terhadap kegiatan ini. Jadi seperti kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, tenaga pendidikan, dan semua peserta didik yang menjadi penggerak dalam kegiatan ini tentunya adalah guru PJOK untuk berkolaborasi dalam merencanakan dan mempersiapkan serta menyusun dalam pelaksanaan kegiatan bersama-sama dengan tujuan menumbuhkan rasa senang atau melakukan olahraga senam irama kreasi. Oke, selanjutnya, jadi adapun rencana evaluasi yakni melakukan wawancara kepada rekan guru tentang pelaksanaan SEM ini sebagai pendamping, pembimbing dan pemantau, dan refleksi kepada siswa yang menjadi subjek dari program tersebut. Dan ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan dalam memperbaiki pelaksanaan SEM berikutnya. Jadi kegiatan SEM ini adalah kegiatan musiman. Jadi tidak setiap hari kita laksanakan, ya. Jadi kegiatan ini seperti kayak liga, biasanya kan 1 kali dalam 1 tahun. Kayak O2SN 1 kali dalam 1 tahun. Jadi bisa juga kita mengajak peserta didik dalam satu semester itu kita bisa laksanakan kegiatan ini yang terkait dengan capaian pembelajaran kita. Misalnya saya kalau di olahraga, saya buatkan senam irama. Jadi kalau misalnya di kelas lain seperti yang tadi disampaikan sama oleh Ibu Ketua, bisa kita terapkan dalam sains. Jadi tidak mesti guru PJOK yang melaksanakan kegiatan seperti sport education model, boleh juga science education model, ya. Jadi kita bisa terapkan kegiatan kita ini di kelas masing-masing. Kemudian selanjutnya, kemungkinan tantangan. Jadi dalam setiap kegiatan itu pasti ada tantangan yang kita hadapi. Jadi di sini saya dapat merumuskan kemungkinan yang terjadi atau tantangan yang terjadi serta solusi yang
kesibukan atau apa sehingga tidak bisa diajak untuk bekerja sama atau berkolaborasi dalam menciptakan suatu model pembelajaran. Jadi di sini solusinya adalah melakukan komunikasi secara intensif dan kolaborasi aktif di Kombel. Inilah tujuannya kita mengadakan Kombel, kita bentuk Kombel supaya kita bisa berkolaborasi sesama teman. Kadang-kadang kalau kita juga sebagai guru, kalau kita mau bekerja secara sendiri-sendiri susah. Namanya kita manusia, pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Kita tidak bisa berdiri atau berjalan di jalan kita sendiri, tetapi otomatis kita selalu butuh bantuan dari orang lain. Kemudian tantangan selanjutnya, siswa belum maksimal dalam memahami dan melaksanakan peran masing-masing. Jadi terkadang ada siswa kalau dia sudah diberikan peran, dia sudah pahami, tetapi dia tidak bisa maksimal dalam memahami peran tersebut. Jadi kalau dia kurang maksimal dalam memahami peran, otomatis dalam mempraktekannya juga hampir sama, ya, hampir sama dengan kita. Kalau kita paham dalam pembelajaran kita, pasti kita juga akan mampu menerapkan pembelajaran tersebut kepada peserta didik. Nah, di sini juga siswa kadang melaksanakan perannya kurang memahami sehingga dia tidak bisa melaksanakan atau melakukan praktik tersebut dengan baik. Jadi solusinya memberikan arahan dan penjelasan kepada siswa atau peserta didik tentang peran masing-masing. Jadi hampir sama dengan ini ya, komunikasi yang penting. Bagaimana caranya peserta didik supaya dia bisa memahami perannya. Kita ajak peserta didik untuk bertanya, atau kita tanya peserta didik, bagaimana nak kita, apakah sulit kita laksanakan ini, apakah peran yang kita pilih tidak bisa kita laksanakan, kita kasih peluang untuk peserta didik. Biasanya kan ada bilang, Bu, kesulitan saya seperti ini, Bu, saya tidak bisa lakukan, misalnya saya juga mau bertanding, saya tidak tahu bagaimana caranya menciptakan koreo, padahal tadinya dia sudah memilih untuk menjadi peserta lomba. Jadi kita arahkan, kita bantu dia. Banyak juga hal yang bisa kita, kalau kita tidak bisa, coba kita berpikir bagaimana caranya. Kan sekarang ada laptop, ada HP, coba kita cari koreo di HP, ya, daripada HP kita pergunakan untuk game, mending kita cari di situ gerakan-gerakan yang bagus. Bu, saya tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi wasit, Bu. Bagaimana namanya? Boleh kita arahkan peserta didik bagaimana caranya untuk menjadi wasit. Kita lihatkan ini peraturan-peraturannya yang harus kita laksanakan, harus kita sepakati kalau kita mau jadi wasit. Misalnya, Bu, kalau saya mau jadi pelatih bagaimana caranya? Boleh. Kalau kita mau jadi coaching, ada cara-caranya. Coba kita buka YouTube. Begini caranya kalau kita mau menjadi coaching yang baik untuk teman-teman. Jadi kita bisa selalu berkomunikasi sama anak-anak kita. Kemudian selanjutnya tantangan yang ketiga, siswa kesulitan dalam memadukan gerak yang sesuai dengan irama musik. Ya, jadi ini memang yang paling banyak terjadi di anak-anak kita. Biasanya untuk memadukan suatu gerakan, hampir saja saya begini. Setiap Sabtu, saya kan biasa memimpin senam di panggung atau satu sehat. Saya juga terkadang masih pusing untuk mencari gerakan-gerakan yang bagus, bagaimana caranya juga supaya anak-anak juga bisa mengikuti. Jadi saya tidak hanya bergerak saja seperti itu, bergerak ke kanan, ke kiri, tetapi saya juga berpikir, mungkin gerakan saya ini harus juga anak-anak bisa kuasai. Ya, jadi saya juga biasanya mencari sumber atau referensi untuk menciptakan gerakan itu sendiri melalui YouTube. Saya belajar dari YouTube. Biasa juga saya menari, belajar juga dari YouTube. Jadi saya tinggal gabungkan gerakan ini dengan ini. Ya, jadi itu. Kemudian solusinya melakukan komunikasi dengan guru ekskul seni. Jadi biasanya memang kadang juga anak-anak saya sering ajarkan tentang gerakan-gerakan karena kebetulan saya sendiri pembina dari ekstrakurikuler seni tari yang ada di sekolah. Oke, selanjutnya ya kita sudah berakhir sampai di kegiatan akhir atau penutup. Jadi dalam kegiatan ini saya memiliki harapan dengan adanya program kegiatan serasi. Jadi serasi ya, jadi akronim dari senam irama kreasi. Peserta didik dapat lebih semangat dalam meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri, dan tentunya semoga kegiatan ini dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian senam irama bukan hanya sekedar gerakan tubuh, tetapi juga sebuah ekspresi jiwa
berjuang. Jadi mari terus bergerak, berkarya dan terus menginspirasi dunia. Ya, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, luar biasa pemaparan materi kita pada hari ini. Kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Amina kali ini. Ya, Masya Allah nih, kita sudah mempunyai lagi dua inovasi baru, yaitu Ibu Amina, di mana beliau sudah menciptakan satu inovasi belajar yang pastinya akan menyenangkan bagi peserta didik kita, di mana selama yang saya tahu belum pernah ada model pembelajaran seperti ini yang berbasis kompetisi, kemudian yang beliau menerapkan bagaimana melibatkan semua peserta didik dalam sebuah ajang kompetisi, mulai dari jurinya, coachingnya, kemudian juga pesertanya, juga penontonnya bahkan. Nah, semoga dengan apa yang beliau paparkan bisa kita inspirasi dan menjadi satu inovasi juga bagi kita untuk diterapkan pada model pembelajaran di mata pelajaran lain. Baiklah, kita melangkah pada acara selanjutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Mungkin ada yang mau berbagi ice breaking dulu sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Siapa tahu pemateri ada ice breakingnya bisa dibagi supaya lebih semangat pesertanya. Saya mungkin bisa kembalikan dulu sama teman-teman. Bagus kalau ada peserta yang bisa menampilkan ice breaking. Ice breaking yang berkaitan dengan tarian, karena temata kan serasi, senam irama dan kreasi. Siapa tahu ada bisa dibagi biar goyang sedikit. Ada musik. Pakai musik ya? Saya terinspirasi dulu dengan ice breakingnya Ibu Ketua yang pernah dulu Marina menari di atas menara. Nah, itu bisa juga melatih konsentrasi kita sebagai guru. Bagaimana konsentrasi kita melihat gerakan yang digabungkan dengan menggabungkan dengan gerakan. Jadi dulu diajarkan kalau Marina kita menunjukkan ke diri kita Marina, kemudian menari di samping, lalu di atas berada di sini, menaranya tinggi berarti tinggi. Oke, mungkin kita bisa lakukan secara bersama-sama. Bisa? Oke, saya ulangi dulu klunya ya. Klunya, kalau Marina menunjuk ke diri tak, menari, kemudian menara tengah, tapi tangannya digabungkan, ya. Kemudian menara diangkat tinggi. Nah, jadi menara itu di atas. Jadi menara yang menunjuk ke atas, bukan menara yang menunjuk ke bawah. Oke? Tapi teman-teman mungkin bisa berdiri dulu. Supaya diri lagi lagi. Jadi yang bawa anak, yang tidur anaknya tidak usah. Yang lain saja. Oke? Sekarang Marina. Kita lambat dulu, kita kasih slow saja dulu, slow. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari, menari. Marina menari di atas menara. Marina menari. Ya, jadi sudah ada memang yang beberapa dari rekan-rekan guru yang konsentrasinya luar biasa sekali hari ini ya. Jadi hari ini juga saya mau berbagi rezeki. Kita bagi rezeki ya. Kebetulan karena kemarin sudah ada tintong-tintong ya. Kemarin ada tintong-tintong, sudah masuk. Jadi hari ini saya mau bagi rezeki 50.000. Jadi kita lihat yang mana yang bagus konsentrasinya. Saya akan berikan bisa dilatihan memang dulu ya. Latihan memang lumayan 50.000. Ikut kegiatan hari ini dapat lagi rezeki ya. Dapat ilmunya, dapat rezekinya. Oke, sudah bisa kita mulai. Jadi kita menjunjung tinggi sportivitas ya. Jadi kalau kita merasa, saya salah, ya sudah silakan duduk. Ya, seperti itu. Jangan
Jadi kita junjung tinggi sportivitas ya. Oke, siap semua? Marina menari di atas menara. Ya, jadinya yang salah ya. Oke, masih menara di atas. Di atas menara, Marina menari, menari, Marina menari, Marina, yang salah boleh duduk. Iya. Di atas menara, menara. Yang salah boleh duduk ya. Marina menari, menari, menara. Ya benar ya. Menara, menara. Banyak gambarnya, jadi silakan duduk. Ya, kelas sekarang masih berkompetisi sama Ibu Maria dengan Pak Bos ya. Boleh mungkin tampil ke depan di sini ya. Silakan tampil ke depan. Ayo. Boleh ya. Jadi peserta yang lain menjadi juri. Tadinya saya menjadi juri, sekarang saya libatkan lagi teman-teman menjadi jurinya juga. Iya. Tapi Ibu Haji mungkin boleh juga menjadi peserta. Ini kompetisi ice breaking ya. Oke, boleh. Tapi Ibu Haji untuk menjaga keseimbangan di tengah-tengah sedikit. Oke, kita mulai ya. Slow dulu, slow. Marina menari di atas. Diulang. Mungkin masih gugup, masih grogi ya. Masih grogi, kita ulang lagi. Kasih lihat dulu groginya, angkat dulu nafas. Kalau di atas di sini ya, di sini kalau di atas, di depan dada. Kalau menara diangkat ke atas. Oke, boleh kita mulai. Sudah mulai, kita percepat ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Berarti pemenangnya adalah Pak Mustafa ya. Oke, berikan dulu aplaus untuk Pak Mustafa. Berarti konsentrasinya Pak Mustafa bagus, fokusnya juga bagus karena mungkin umurnya dia masih muda dibandingkan dua peserta yang lain ya. Oke, baiklah untuk ice breaking hari ini saya kembalikan kembali sama moderator. Ya, yang menyusul. Ya, untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mungkin bertanya atau lebih mengetahui lebih dalam tentang bagaimana dan seperti apa sih sebenarnya SEM itu, apakah bisa juga diterapkan dalam mapel lain dan bagaimana caranya. Mungkin ada yang mau bertanya, kami persilakan. Kalau ada yang mau bertanya bagaimana nih tentang proyek saya, program kerja saya untuk SEM atau Sport Education Model, boleh ditanyakan. Kalau ada juga tadi yang kurang jelas, boleh ditanyakan ulang. Jadi saya bisa memperjelas. Silakan Ibu Leni. Ibu Ya, Dini. ini sekarang pada Ibu Titin saja kembali kalau depan ini. Ibu mau bulan kita bersama. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, inovasi yang dibuat sama Ibu Rahmi, desainasinya sangat luar biasa sekali ya. Karena terkait dengan yang betul-betul peserta didik inginkan. Ya, saya di sini kurang lebih hampir 6 bulan. Saya lihat memang anak-anak lebih banyak gaya belajarnya yang ke kinestetik. Terkait dengan program Ibu Serasi, apakah ini kan anak-anak betul-betul ada perannya masing-masing. Ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi peserta, juri. Apakah terlebih dahulu gurunya dulu diberi
memberikan pemahaman atau materi terkait dengan bagaimana sebenarnya menjadi seorang wasit ataukah menjadi seorang peserta yang baik, mungkin otomatis kan gurunya nanti juga akan menjadi salah satu yang terlibat dalam kegiatan ini. Model. Ya, modelnya ya. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya baik, demikian pertanyaan dari Ibu Titin. Kami persilakan Ibu Rami untuk menjelaskan. Terima kasih banyak untuk Ibu Titin. Pertanyaannya luar biasa sekali ya bagi saya. Jadi tadi pertanyaannya itu, apakah guru terlibat langsung dulu ya sebagai misalnya kita ya guru-guru yang melaksanakan bagaimana menjadi jurinya, bagaimana gurunya menjadi peserta lombanya ya. Jadi saya langsung jawab saja dalam hal ini kegiatan yang saya